Sebab kedua di sini beliau sebutkan, ini supaya lebih paham lagi kita, ya. Beliau rincikan di sini, yaitu di antara sebab tayamum adalah karena sakit, ya. Dan orang yang sakit, ya, orang yang sakit ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan dari sisi hukum tayamumnya, ya, yang kita bahas. Yang pertama, wajib idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Ini yang pertama. Tidak boleh, tidak, wajib harus tayamum ini orang. Tidak boleh tidak tayamum. Kalau dia tidak tayamum berdosa. Dia tidak mau tayamum, aku wudu aja. Aku yakin kok wudu ini membawa berkah. Ya, wudu mati sekalinya. Ini tidak benar ini, ya. Jadi harus diutamakan keselamatan, ya. Nah, ini idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'. Wajib dia tayamum kalau dia takut binasa kalau menggunakan air. Binasa di sini maksudnya mati, ya. Maksudnya mati. Takut dia nih. Kata dokter atau kata orang yang berpengalaman, dan mesti dokter, kamu jangan kena air loh. Bahaya itu, kepalamu itu belah. Kamu kalau mandi atau kena air itu bahaya itu. Masuk nanti ke dalam tuh. Bisa mati kamu. Tidak apa-apa. Aman aja. Mandi wajib misalkan, ya, seharusnya cukup tayamum saja, mati. Ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang belah kepalanya. Dia junub, bingung dia ini. Gimana ini mandi junub ini? Ya. Aku kalau mandi junub ini bisa masuk nih air nih ke kepala nih. Atau tayamum aja, ya. Galau juga dia nih. Bertanya kepada temannya di zaman Rasul SAW, sahabat. Kata temannya, kamu harus mandi. Nggak bisa tayamum, mandi harus. Nah, akhirnya mandi ini orang, meninggal dunia. Ya, tidak tahu. Sampai kabarnya kepada Rasulullah, kecewa Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW. Ya, seharusnya bertanya dulu, kata Rasulullah, jangan buru-buru, ya, memberikan jawaban kalau belum tahu. Marah benar Rasulullah SAW dengan peristiwa itu. Kata Rasulullah, sebenarnya cukup dia tayamum, tidak perlu mandi. Keselamatan badan disebutkan dalam kaidah, kata ulama, itu lebih didahulukan daripada keselamatan agama. Ya, keselamatan badan, salamatul abdan muqaddamah ala salamatil adyan, lebih didahulukan daripada keselamatan agama. Maksudnya agama itu bisa ngalah di situ, dia bisa turun hukumnya nanti, ya. Yang seharusnya harus mandi wajib, harus itu bisa turun nanti demi keselamatan badan kita. Jelas, ya. Yang kedua, ada kalanya mubah. Tayamum ini boleh, pilihan. Tidak harus dia tayamum. Boleh aja dia tetap berwudu, boleh aja dia tetap mandi wajib, tetap menggunakan air boleh. Silakan. Pilihan. Mau tayamum, mau wudu. Mau pakai debu, mau pakai air, pilihan. Ini kalau apa? Idza kana yakhaf mahdhurat tayammum wa huwa ziyadatul marad
ya, butuh syifa haduth syai'in fahish fi udwin zahir faqad manfaati udwin. Kalau dia khawatir ya bahaya-bahaya tayamum ya. Nah, seperti apa? Bertambahnya penyakit. Ada efek buruk juga ya. Ada efek buruk. Tapi tidak sampai kepada kematian. Aku tidak mau tayamum, aku wudu aja. Silakan, tapi siap tanggung risiko. Siap tanggung risiko. Bisa tambah sakit kamu, tapi tidak apa-apa, silakan. Ya, bisa tambah sakit contohnya. Atau misalkan tambah lama sembuhnya. Kata dokter nih, ini seminggu lagi sembuh nih. Tapi kamu kena air itu jadi sebulan sembuhnya. Bertambah ya. Atau kalau dia pakai air bisa huduth syai'in fahish, bisa menimbulkan cacat yang apa? Yang fahish, yang berat. Fi udwin zahir, di anggota yang zahir, yang kelihatan kayak di wajah ya. Yang zahir, yang nampak. Kamu kalau pakai air itu bisa apa? Cacat, bisa matamu nanti bagaimana misalkan ya. Jadi juling kayak jadi apa misalkan aja ya, buta misalkan ya, cacat fahish ini ya, berat. Nah, atau faqad manfa'ah udwin, hilangnya fungsi organ ya, hilang. Yang awalnya bisa ngelihat tidak bisa ngelihat misalkan ya, yang awalnya bisa dengar tidak bisa lagi dengar, dan seterusnya. Ada fungsi organ tubuhnya yang apa, yang mati di situ. Awalnya bisa bergerak, tidak lagi bisa bergerak misalkan gara-gara kena air. Ini semua ya kalau tidak sampai kepada kematian, ini kan buruk semua nih. Ini semua yang kita sebutkan ini disebut dengan istilah mahdhur at-tayammum. Ya, artinya kalau kena ini boleh kita tayamum. Boleh kita tayamum. Kalau penyakit-penyakit ringan lainnya itu tidak boleh tayamum. Pilek tidak boleh. Batuk-batuk tidak boleh. Pusing-pusing sedikit tidak boleh. Ya. Yang boleh ya ini nih. Ini boleh nih. Kalau dia pakai air penyakitnya bertambah. Kalau dia pakai air kesembuhannya jadi lambat. Kalau dia pakai air bisa timbul cacat ya, berat di anggota zahirnya. Kalau dia pakai air ada manfaat anggota tubuhnya yang hilang. Di situ silakan tayamum. Kalau sakit mau model begitu silakan tayamum, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau kamu tidak mau tayamum, tetap juga pakai air silakan. Tapi hati-hati, bisa kena. Ya, tapi bisa juga tidak kena. Bisa kena, bisa tidak kena. Bisa saja tidak kena kalau dia punya ketawakalan kuat. Ya, ada sebagian orang tawakalnya kuat, tidak kena, malah sembuh. Ya, malah sembuh. Nah, jelas ini ya. Yang ketiga, haram. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma'. Ya. Kalau penyakitnya ringan, ini haram tayamum. Ya. Penggunaan air itu sebenarnya tidak membahayakan. Orang pilek pakai air bahaya kah? Bahaya. Tidak bahaya. Orang batuk pakai air bahaya? Tidak bahaya, aman-aman saja. Jadi penyakit-penyakit ringan ya,
yang kalau dia menggunakan air itu tidak membahayakan, maka tidak boleh tayamum. Kalau dia beralih ke tayamum, hukumnya haram, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau dia ragu, ini aku pakai air bahaya kan? Nih, dia ini sakit, sakit, mau wudu, ragu, ini aku pakai air bahaya atau enggak nih, ya. Kira-kira bagaimana aku kalau pakai air ini, kira-kira bertambah penyakitku atau enggak masalah sama sekali, ragu. Kalau pakai air ini tambah lama penyembuhanku atau bagaimana, enggak apa-apa atau bagaimana, ragu, bagaimana nih, boleh enggak dia beralih ke tayamum, boleh enggak? Ini ada khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Kita ambil yang ringan saja ya. Menurut Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, boleh dia tayamum selama ada kemungkinan, meskipun tidak sampai kepada derajat yakin. Selama ada kemungkinan, bisa saja ini bertambah, bisa saja, tapi dia tidak yakin, ragu. Kalau pakai air nih penyembuhanku bisa tambah lama nih, ya. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Ibn Hajar kata beliau tidak masalah sama sekali. Nah, ini yang paling ringan. Nah, pendapat lainnya menurut Imam Ramli, ya, rahimahullahu taala, tidak boleh, harus dapat pernyataan dari ahlinya, ya. Fala budda indahu min ikhbar tabibin thiqah, dari dokter, dari tabib, dari orang yang ngerti dengan itu penyakit lah, ya, yang terpercaya, yang bisa diperpegangi perkataannya. Nah, ini harus tanya dulu ke dia, ini kira-kira bagaimana, kalau aku pakai air bagaimana, ya. Kalau kata orang ahli tersebut bahaya kamu pakai air, baru boleh, ya, baru boleh. Ini menurut Imam Romli, tapi kita ambil yang ringan-ringan saja, ya. Ini dua-duanya boleh dipakai dalam mazhab Syafi'i, boleh difatwakan pendapat Imam Romli, Imam Ibn Hajar, ya. Jelas ya? Nah, sudah jelas ini mengenai penyakit. Jadi penyakit yang bisa kita jadikan alasan, ya. Kalau kita ingin ingin tayamum karena penyakit, ya, yang tadi kita sebutkan, khusus penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, membawa kepada kematian. Kedua, menambah penyakit. Ketiga, memperlambat penyembuhan. Keempat, menyebabkan timbulnya cacat yang berat dan di anggota yang nampak. Yang terakhir, 5, hilangnya manfaat anggota badan. 5 berarti. Ini silakan tayamum. Yang pertama wajib, sisanya mubah. Yang pertama wajib tayamum, yang mati itu, kalau dia pakai air mati itu wajib tayamum. Sisanya 4 pilihan, mau tayamum mau tidak, silakan. Tapi kalau kamu tayamum, siap tuh nanggung resiko. Resikonya apa? Yang tadi 4 tadi, bukan mati. Kalau yang pertama resiko mati itu jangan kamu tantang. Makanya dalam agama jangan ditantang-tantang, bahaya itu. Itu harus kamu beralih ke tayamum, wajib kamu tayamum. Nggak, aku yakin, jangan, ini mati nih, yang kamu taruhkan nyawa, nggak bisa, nggak bisa ditawar-tawar nih, ini nyawa taruhannya, harus tayamum, nggak bisa, nggak, aku yakin kok, aku yakin. Kalau memang belum umurnya aku masih hidup, jangan juga, ya, jangan coba-coba, ya. Kalau yang sisanya 4 tadi, itu belum mati, ya.
Makanya masih boleh dilawan masih boleh lah ya, karena tidak sampai kepada kematian. Jelas ya. Nah, sisanya penyakit-penyakit ringan, pilek, batuk, pusing dan seterusnya. Intinya penyakit-penyakit yang kalau dia menggunakan air tidak bahaya, ini tidak boleh tayamum. Kalau dia paksakan juga tayamum, hukumnya haram. Hukumnya haram, artinya berdosa. Terus sah atau tidak tayamumnya? Tidak sah. Ya, haram dan tidak sah. Sudah kita bahas masalah hukum-hukum tayamum. Ya, ada haram yang sah, ada haram tidak sah. Ada juga haram sah ya, sudah kita bahas. Jelas dia punya sebab ya, tapi debunya mencuri misalkan. Ini seperti orang wudu, ya, airnya mencuri, ya bukan haknya, tidak ada izin memakai itu air. Sama sudah seperti itu, haram tapi sah. Jelas.